Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang destilasi dan dibawakan oleh saya sendiri, Isran Asnawi, pada mata kuliah Satuan Operasi. Adapun capaian pembelajaran kita pada kali ini yaitu mahasiswa diharapkan mampu memahami prinsip, proses, mekanisme dari destilasi itu sendiri serta penerapannya di industri seperti apa. Adapun topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu destilasi dari pengertiannya, prinsip dasarnya gimana, dan mekanismenya. Kemudian, kita akan belajar tentang jenis-jenis destilasi, kemudian destilasi di industri itu seperti apa, kemudian fenomena pada proses destilasi itu seperti apa sih, dan contoh soal dari destilasi. Baik, jadi apa itu destilasi? Destilasi merupakan suatu metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan titik didih atau kemudahan menguap, atau sering kita sebut sebagai istilah volatilitas. Jadi, destilasi ini digunakan untuk memisahkan suatu komponen atau campuran yang saling bergabung di dalam suatu larutan atau suatu bahan. Ini terdapat beberapa komponen. Nah, komponen ini akan kita pisahkan antar komponen satu dan komponen yang lainnya, atau misalkan kita beri nama komponen A dan komponen B. Nah, untuk memisahkannya kita menggunakan metode destilasi ini. Nah, prinsipnya adalah dengan pemisahan berdasarkan titik didih atau kemudahannya dalam menguap, sehingga destilasi ini berlaku untuk pemisahan berupa bahan yang wujudnya adalah cair dan mudah menguap. Misalkan di dalam suatu air ada tercampur dengan alkohol. Nah, dalam hal ini air dan alkohol merupakan komponen di dalam suatu campuran itu. Komponen A adalah air, komponen B adalah alkohol. Nah, kedua komponen ini akan kita pisahkan. Caranya gimana? Kita buat campuran ini agar dia dapat menguap dengan cara proses pemanasan atau penguapan. Sehingga karena kita ketahui air dan alkohol memiliki titik didih dan titik uap, sehingga kita panaskan campuran ini pada titik didihnya. Karena titik didih air dan titik didih alkohol itu berbeda, maka kita panaskan pada titik didih alkohol agar supaya titik didih alkohol itu sendiri bisa terpisah dari airnya. Nah, inilah yang kita sebut sebagai destilasi. Secara umumnya seperti itu. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan prinsip dasar dan mekanisme dari destilasi. Ya, jadi seperti yang saya telah jelaskan sebelumnya bahwa prinsip dasar destilasi itu adalah proses pemisahannya dilakukan berdasarkan perbedaan titik didih. Ya. Perbedaan titik didih dari apa? Yaitu titik didih dari zat-zat cair atau komponen yang ada dalam suatu campuran itu. Ya. Jadi ada campuran, kita mau pisahkan campuran itu menjadi komponen-komponennya masing-masing. Nah, zat cair tersebut yang memiliki titik didih paling rendah atau terendah itu akan menguap terlebih dahulu. Nah, senyawa yang punya titik didih atau titik didih terendah ini kemudian menguap terlebih dahulu dan kemudian mengembun lagi. Ketika mengembun, menetes menjadi zat murni, itulah yang kita sebut sebagai destilat. Destilat inilah adalah zat yang lebih murni dibandingkan dari campuran yang sebelumnya. Dalam memahami prinsip dasar dari destilasi ini, kita bisa jelaskan melalui proses perubahan wujud zat-zat ya. Pada gambar berikut, jadi kita tahu bahwa wujud zat itu ada 3 ya secara umum, ada padat, cair, dan gas. Nah, dalam hal ini proses destilasi hanya berlaku pada kedua wujud yang ini, yaitu cair dan gas. Nah, apabila cair berubah menjadi gas, maka kita sebut istilahnya sebagai proses penguapan atau menguap. Kalau dari gas menjadi cair, kita sebut istilahnya sebagai proses pengembunan atau mengembun. Istilah lainnya adalah terkondensasi.
Nah, dalam hal ini suatu campuran itu pada umumnya berupa cairan. Ya, di dalam cairan ini ada komponen A, ada komponen B. Nah, cairan ini kita mau pisahkan masing-masing komponennya menjadi komponen A sendiri, komponen B sendiri, menjadi zat yang lebih murni A dan murni B. Nah, dalam hal ini pada saat kita mau pisahkan, kita uapkanlah dia. Kita uapkan dia agar supaya menjadi gas. Nah, pada saat menjadi gas ini, seperti tadi yang saya jelaskan di sini, ketika dia telah terbentuk gas, maka dia akan mengembun kembali menjadi zat yang kita sebut sebagai destilat yang lebih murni. Dan itulah tujuan dari proses destilasi itu sendiri. Nah, dalam hal ini, tahapan dari destilasi itu sendiri, pertama kita harus melakukan pemanasan terlebih dahulu, karena kalau mau diuapkan tentunya harus dipanaskan. Setelah menguap, barulah proses setelah pemanasan, setelah panas, barulah proses penguapan. Nah, setelah proses penguapan, barulah dilakukan pengembunan untuk memperoleh zat yang lebih murni. Setelah terjadi pengembunan dan menjadi cair kembali, maka cairan atau tetesan itu ditampung sebagai destilat. Nah, dalam hal ini untuk melakukan suatu proses destilasi, kita perlu merangkai alatnya. Dalam hal ini rangkaian alatnya di laboratorium itu gambarnya seperti ini yang bisa kita lihat. Nah, dalam rangkaian ini kita perlu tahu bagian-bagiannya apa saja, dan ini adalah contoh gambar dari skala laboratorium atau skala yang lebih kecil. Nah, di industri untuk yang lebih besar itu gambarnya beda lagi. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai hukum Raoult dan keseimbangan fasa. Sebelum saya masuk ke pengertian apa isi dari hukum Raoult itu sendiri, ya, jadi perlu kita pahami bahwa bagaimana sebenarnya fenomena atau partikel yang ada dalam suatu campuran itu berinteraksi ketika terjadi yang namanya proses destilasi. Nah, dalam gambar ini kita bisa lihat ada pelarut murni dan larutan. Ya, kenapa kita bicara masalah larutan? Karena larutan itu merupakan suatu campuran. Di dalamnya terdiri atas beberapa komponen A, B, C, dan D. Dan komponen-komponen inilah yang akan, karena dia tercampur, kita mau pisah untuk menjadi bagian yang lebih murni. Dan kita harus pahami bagaimana sebenarnya interaksi yang terjadi dalam suatu partikel yang ada dalam gabungan itu, partikel dalam suatu campuran itu atau larutan itu. Dalam hal ini kita telah pahami bersama bahwa larutan itu terdiri atas yang namanya pelarut dan terlarut. Atau kalau destilasi kita beri dia simbol komponen A atau komponen B. Ya, seperti itu. Itu yang harus kita pahami. Itu makna dari suatu larutan. Apabila dalam suatu bahan itu hanya terdiri atas pelarut murni, maka otomatis dia tidak memiliki zat terlarut. Dia hanya memiliki komponen A saja, tidak ada komponen B. Ya. Nah, dalam hal ini, apabila kita tambah pada pelarut murni kita tambahkan zat terlarut, maka itulah yang kita sebut sebagai larutan. Dalam gambar ini apa yang bisa kita lihat, ya? Ini pada bulatan-bulatan ini itu tidak lain adalah partikel dari suatu zat itu atau komponen itu. Untuk pelarut murni bisa kita lihat di sini, ya. Karena dia mengalami penguapan, maka terbentuk yang namanya tekanan uap. Apabila dia menguap, ada yang namanya tekanan uap. Tekanan uap itu apa? Yaitu interaksi dari uap itu antar satu sama lain apabila dia berada dalam satu ruang. Nah, fenomenanya bagaimana? Apabila dia berada dalam satu ruang, maka partikel uap itu akan saling menekan satu sama lain. Ya. Nah, apa yang terjadi di sini ke dalam pelarut murni ini apabila dia tambahkan zat terlarut, maka tekanan uapnya akan menurun. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar ini tekanan uapnya banyak ya, bulatan-bulatannya. Nah, kalau dia ditambahkan zat terlarut, maka tekanan uapnya berkurang. Ada interaksi antar partikel uap satu dan partikel uap lain sehingga menyebabkan tekanan uapnya itu menurun. Ya. Nah, di sini ada
bulat-bulatan besar, ada bulat-bulatan kecil. Bulatan kecil itu adalah partikel uap dari pelarut, sementara bulatan besar itu adalah partikel uap dari terlarut. Karena ada interaksi dari partikel uap pelarut dan terlarut, maka menyebabkan tekanan uapnya itu menurun. Itulah yang terjadi pada proses destilasi. Nah, inilah sebenarnya yang kita sebut sebagai penurunan tekanan uap atau sering disebut dengan simbol delta P larutan. Fenomena ini terjadi pada proses destilasi dan harus kita pahami karena bagaimana sebenarnya interaksi partikel-partikel uap yang ada di dalam campuran itu ketika dia terjadi proses destilasi. Nah, pada tabel ini bisa kita lihat setiap kenaikan suhu, maka tekanan uapnya pasti juga akan meningkat. Nah, fenomena ini kita harus pahami dalam proses destilasi karena seperti yang saya jelaskan pada slide sebelumnya bahwa tahapan destilasi pertama kita harus melakukan pemanasan hingga terjadi proses penguapan. Pada setiap pemanasan yang dilakukan itu pasti suhunya naik dan setiap kenaikan suhu itu tekanannya berbeda-beda. Pada tekanan uap yang berbeda-beda ini ada interaksi dari partikel-partikel uap yang ada di dalamnya karena ini berpengaruh terhadap proses pemisahan nanti yang akan dilakukan pada proses destilasi. Nah, ini adalah tabel yang menyatakan berapa tekanan uap dari suatu zat itu ketika terjadi kenaikan suhu. Ya, jadi seperti itu fenomena apa yang terjadi pada partikel dari campuran itu ketika terjadi yang namanya destilasi. Baik, jadi fenomena destilasi itu dapat dijelaskan melalui hukum Dalton dan hukum Raoult. Ya. Nah, pada hukum Dalton ya itu menyatakan bahwa sebenarnya apabila ada suatu cairan ya P ya yang mengandung komponen A dan komponen B. Nah, berapakah tekanan uap dari suatu cairan itu? Maka tekanan uapnya itu adalah jumlah dari tekanan parsial masing-masing komponen A dan komponen B. Jadi, dalam suatu larutan ya, terdiri atas komponen A dan komponen B. Dan itu tercampur di dalam larutan ini. Nah, berapakah nilai P dari P total atau tekanan uap dari cairan ini secara keseluruhan, maka itu bisa dihitung melalui tekanan parsial. Tekanan parsial itu apa? Tekanan sebagian. Tekanan uap khusus dari komponen A plus komponen B, dan itu bisa dinyatakan melalui persamaan berikut. Kemudian apa isi dari hukum Raoult ya? Nah, hukum Raoult itu menyatakan bahwa pada suhu dan tekanan tertentu, tekanan parsial uap komponen A atau disingkat dengan simbol PA di dalam suatu campuran ya, itu sama dengan hasil kali antara tekanan uap komponen murni dan fraksi molnya. Fraksi mol ini menyatakan jumlah berapa banyak zat A yang ada di dalam campuran itu. Itu fraksi mol A. Sementara tekanan uap komponen murni A yaitu adalah berapa tekanan uap komponen A itu apabila dalam keadaan murni, karena tekanan uap komponen A ini pasti akan berbeda ketika dia berada dalam suatu cairan. Ya. Nah, di sini dengan mengetahui hukum Dalton dan hukum Raoult, maka ini bisa menjadi suatu pernyataan matematis yang dapat menggambarkan apa yang terjadi selama destilasi. Dengan di sini kita bisa melihat dan mengetahui bagaimana perubahan komposisi dan tekanan uap pada suatu cairan yang mendidih sehingga sampainya menguap dan mengembun kembali dan diperoleh destilatnya. Dengan mengetahui interaksi antar partikel-partikel tersebut dari hukum Raoult dan hukum Dalton yang telah dijelaskan sebelumnya, maka kita bisa memahami lebih lanjut bagaimana sebenarnya destilasi itu berlangsung. Nah, di sini
kita akan bahas mengenai jenis-jenis destilasi. Jadi destilasi itu ada destilasi biasa, destilasi uap, destilasi vakum, destilasi bertingkat atau fraksionasi, dan destilasi azeotrop. Nah, destilasi biasa itu gimana? Yaitu destilasi yang rangkaiannya paling basic ya, paling umum. Nah, ini biasa berlangsung secara laboratorium. Untuk melaksanakan proses pemisahan secara destilasi, maka kita perlu merangkai alatnya itu seperti ini. Nah, dalam hal ini kita perlu mengetahui bagian-bagian apa saja yang terdapat pada destilasi biasa ini. Yang pertama ya, ini ada labu destilasi. Di dalamnya akan ditampung bahan atau komponen yang akan dipisah ya. Nah, pada gambar ini diisi dengan air laut ya. Nah, di bagian bawahnya tentu ada pemanas, karena ingat pada tahapan proses destilasi terlebih dahulu kita harus memanaskan komponennya. Di atasnya tentu harus ada termometer, karena parameter suhu merupakan faktor yang terpenting untuk salah satu faktor penting untuk melaksanakan proses destilasi, karena kita mau mengukur berapa suhu atau titik didih dari campuran yang akan kita pisah. Nah, di sini akan ada yang namanya pendingin atau kita sebut sebagai kondensor. Dari namanya saja kondensor berasal dari kata kondensasi atau kondensat ya. Nah, berarti itu tujuannya adalah untuk mendinginkan. Jadi tujuannya adalah uap yang terbentuk dari proses pemanasan ini akan bergerak menuju ke kondensor, sehingga uap tersebut dapat berubah lagi menjadi cairan. Nah, ketika terbentuk lagi menjadi cairan hingga sampai di ujung sini, maka ditampunglah cairan tersebut yang sudah terkondensat dalam suatu wadah yang kita sebut sebagai destilat. Ya, jadi ini adalah gambaran umum proses berlangsungnya yang namanya destilasi. Ya, berikut adalah tentang destilasi uap. Nah, khusus destilasi uap ini berlaku untuk senyawa cair yang titik didihnya tinggi, senyawa cair yang mudah mengurai, dan senyawa cair yang tidak larut di dalam air. Nah, di sini senyawa atau campuran yang akan didestilasi itu ditaruh di dalam labu yang di tengah ini ya. Nah, ini tentunya harus dipanaskan karena kita akan menguapkannya. Nah, di sini ada terhubung suatu alat penguap ya. Air yang dipanaskan dan akan menguap dan akan terbentuk steam generator ya. Jadi uapnya ditampung dan akan terhubung melalui labu yang akan didestilasi. Nah, di sini uap ini bertujuan untuk menurunkan tekanan uap atau titik didih dari si senyawa yang akan dicampurkan ini, karena titik didihnya tinggi sekali. Nah, sehingga perlu ada suatu pemicu agar supaya senyawa yang didestilasi ini titik didihnya menurun dan sehingga mudah didestilasi. Karena apabila terlalu tinggi titik didihnya, maka kita perlu pemanasan yang agak lebih lama, dan itu pasti akan membutuhkan energi yang cukup besar ya, karena pemanasan pasti tentunya berkaitan dengan energi. Nah, ketika disambungkan dengan uap sebagai pemicu agar supaya titik didihnya turun, maka terjadilah penguapan, dan uapnya itu akan menuju ke water outlet dan kondensor di sini, sehingga uapnya yang menjadi dingin kemudian terkondensasi akan ditampung pada destilat di sini. Kemudian lanjut ini adalah destilasi vakum ya. Sesuai namanya, pada proses destilasi ini dikhususkan berlangsung pada proses vakum atau tanpa gangguan dari eksternal. Dalam hal ini suhu dan tekanan itu perlu dijaga di dalam suatu wadahnya pada bagian yang akan didestilasi agar supaya tidak terjadi perubahan, sehingga perlu dirangkai alatnya
sedemikian rupa agar berlangsung proses yang namanya vakum ini, di mana vakum ini tidak ada tekanan dan suhu dari luar yang dapat mengganggu proses destilasi. Ini berlaku untuk senyawa cair yang titik didihnya tinggi, mudah mengurai, dan senyawa cair yang larut atau mudah tercampur dengan air. Kemudian juga titik didihnya itu akan turun bila tekanan di atas senyawa tersebut diperkecil. Nah, pada bagian rangkaian alat ini, senyawa yang akan didestilasi, yang akan dipisah itu ditaruh di dalam sini, ya. Ini ada pemanasnya, ya. Dan untuk memanaskannya maka perlu diputar menggunakan suatu alat rotator dan perlu diatur suhunya, dan ini ibaratnya udah agak lebih canggih ya rangkaian alatnya, karena kita bisa mengatur suhunya secara digital dan juga bisa mengatur kecepatan putar dari proses pemanasannya. Tujuannya diputar agar supaya proses pemanasan kontak antara panas dengan zat atau senyawa yang akan didestilasi itu lebih luas, sehingga akan mempermudah proses destilasi. Uap yang terbentuk itu kemudian diberikan kondensasi di sini, sehingga senyawanya akan ditampung pada distilat yang ada di bawah sini. Dan ini prosesnya perlu dijaga agar supaya berada dalam kondisi yang vakum.